Tahun ini, pasar Indonesia akan menyambut kehadiran sejumlah besar ponsel flagship yang bakal resmi dirilis. Bukan hanya dari Samsung, tapi juga dari brand-brand yang sebelumnya enggan membawa produk andalannya ke tanah air, diprediksi akan turut meramaikan persaingan di tahun ini. Ini menjadi angin segar bagi konsumen yang selama ini menantikan kehadiran produk unggulan dari berbagai brand ternama. Jadi siap-siaplah untuk menyambut ragam pilihan, dan ini daftar ponsel flagship yang memikat di tahun 2024. Yang pertama ada Samsung Galaxy S24 Series. Trio Samsung Galaxy S24 Series sudah dipastikan akan masuk ke Indonesia. Semua 3 model ini telah lulus sertifikasi TKDN dari Kementerian Perindustrian RI dan kemungkinan besar akan dirilis di Indonesia secara serentak dengan peluncuran globalnya di pertengahan Januari tahun 2024. Bocoran mengenai spesifikasi telah mulai bermunculan. Diperkirakan ponsel ini akan hadir dengan 2 varian prosesor, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 dan Exynos 2400, tergantung pada pasar penjualannya nanti. Khusus untuk Samsung Galaxy S24 Ultra, ponsel ini akan dibangun dengan sasis titanium, mirip dengan iPhone 15 Pro Series. Layarnya juga tidak lagi menggunakan desain melengkung. Semua model dari Galaxy S24 Series ini akan mengusung layar datar dengan panel Dynamic AMOLED jenis baru yang menjanjikan kualitas visual yang tinggi. Yang kedua ada Xiaomi 14. Xiaomi 14 menjadi perangkat pertama di dunia yang ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 3. Meskipun baru saja diluncurkan di Cina, diprediksi bahwa global debutnya akan terjadi di Mobile World Congress 2024 pada bulan Februari. Saat ini varian reguler Xiaomi 14 telah lolos TKDN Kemenperin RI, menandakan kemungkinan besar peluncuran resmi ponsel ini tak lama lagi. Ini merupakan kabar menggembirakan bagi Mi fans yang menantikan kehadiran ponsel flagship Xiaomi di Indonesia. Sejauh ini Xiaomi 13T adalah satu-satunya model tercanggih dari Xiaomi yang membawa kamera Leica. Xiaomi 14 menawarkan spesifikasi komprehensif mulai dari performa hingga konfigurasi kameranya. Dilengkapi dengan Snapdragon 8 Gen 3, ponsel ini memiliki 3 kamera 50 megapiksel yang dibuat dengan lensa dan perangkat lunak yang diracik oleh Leica. Selain itu, Xiaomi 14 juga akan menjadi smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan sistem operasi terbaru, HyperOS. Ini menambah daya tarik tersendiri bagi pengguna yang menginginkan pengalaman berbeda dalam hal sistem operasi. Yang ketiga ada Vivo X100 dan Vivo X100 Pro. Vivo Indonesia telah dengan jelas mengkonfirmasi kehadiran Vivo X100 dan X100 Pro setelah sebelumnya tidak memperkenalkan Vivo X90 series di pasar lokal. Kedua ponsel tersebut telah lulus uji sertifikasi TKDN Kemenperin serta telah mendapatkan sertifikasi postel dari Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika. Walaupun belum ada informasi pasti mengenai tanggal resmi peluncuran Vivo X100 series di Indonesia, Alexa Tiara sebagai PR Manager Vivo Indonesia memberikan sedikit teaser bahwa keduanya mungkin akan menjadi perkenalan yang menyegarkan bagi konsumen Indonesia pada tahun 2024. Mengenai spesifikasinya, Vivo X100 series versi global diprediksi akan memiliki detail yang serupa dengan versi Cina. Hal ini berarti keduanya akan menjadi ponsel pertama di Indonesia yang menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 9300 yang menjadi pesaing dari Snapdragon 8 Gen 3. Seri Vivo X100 juga akan menghadirkan kamera yang didukung oleh teknologi dari Zeiss. Seri ini akan menjadi ponsel pertama yang dilengkapi dengan lensa telephoto yang memiliki sertifikasi Zeiss APO. Yang keempat ada Realme GT6. Realme yang sepanjang tahun 2023 tidak membawa seri GT-nya ke Indonesia akan meluncurkan seri flagship smartphone-nya pada tahun 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Realme Indonesia, Alan Zhou, saat berada di acara peluncuran Realme C67. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Realme Indonesia. Mereka berencana untuk membawa ponsel dengan spesifikasi mutakhir ke Indonesia tahun depan. Entah itu GT6 atau seri lainnya yang memiliki spesifikasi yang tidak kalah tinggi dari GT5. Hal ini menegaskan bahwa Realme fokus pada seri terbarunya yang akan hadir dengan spesifikasi unggulan, meskipun bukan GT5 Pro. Yang kelima ada Samsung Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6. Samsung secara rutin membawa smartphone lipatnya ke Indonesia, termasuk seri Fold dan Flip. Diperkirakan pada tahun ini Samsung akan meluncurkan Samsung Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 kemungkinan pada pertengahan tahun 2024 mendatang. Meskipun belum banyak bocoran terkait kedua smartphone ini, kabarnya Samsung akan melakukan perombakan desain yang signifikan pada generasi terbaru ponsel lipatnya ini.
Galaxy Z Fold 6 disebut akan memiliki perubahan pada cover screen dan layar utamanya dengan aspek rasio yang berbeda dari model sebelumnya. Sementara Z Flip 6 akan menampilkan layar bezel-less untuk memberikan visualisasi yang lebih maksimal bagi pengguna. Lebih lanjut, cover screen pada Samsung Z Flip 6 disebut akan lebih besar dari yang ada pada Galaxy Z Flip 5. Hal ini mungkin akan meningkatkan interaktivitas layar luar, memungkinkan pengguna untuk membuka lebih banyak aplikasi pihak ketiga tanpa harus membuka ponsel mereka. Dalam hal spesifikasi, kemungkinan besar Samsung Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 akan ditenagai oleh prosesor terbaru Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, yang merupakan dapur pacu yang sama dengan Galaxy S24 series. Yang keenam ada flagship dari Oppo, Tecno, dan Infinix. Pilihan flagship semakin banyak di Indonesia, lantaran Oppo juga akan memboyong ponsel tercanggihnya di tahun depan. Di tahun 2023, Oppo merilis Oppo Find N3 dan Find N3 Flip, namun tidak memboyong Oppo Find X6 Pro ke pasaran. Di tahun 2024 besar kemungkinan Oppo terus melanjutkan iterasi ponsel foldable-nya dan Find X7 series pun santer bakal diluncurkan tahun depan. Sementara itu, dua brand kakak adik Tecno dan Infinix juga bersiap meluncurkan smartphone tercanggihnya di Indonesia. Phantom pertama sudah dirilis di Indonesia lewat ponsel lipat Tecno Phantom V Flip. Tecno juga tidak akan berhenti pada Phantom V Flip karena tahun depan Tecno tetap akan menghadirkan sub-brand premiumnya Phantom di Indonesia, demikian pula dengan Infinix. Infinix akan membawa produk flagship yang jadi breakthrough di Indonesia, baik dari sisi inovasi dan rentang harganya. Lantaran menyasar kelas premium, Infinix juga bakal berkolaborasi dengan luxury brand untuk menyambut ponsel flagshipnya. 2024 akan jadi tahun yang seru dari Infinix. Satu sisi, Infinix pastinya akan tetap konsisten untuk deliver flagship experience di harga kompetitif. Di sisi lain, tahun depan kita juga akan ada flagship produk yang kami proyeksikan bakal jadi breakthrough di Indonesia dari sisi inovasi dan rentang harga.